Golagung TV, saya ada di Kuburaya, Kalimantan Barat. Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi semua ada di sini, di Kuburaya, Kalimantan Barat. Saya sedang bersama Ahmad Sofyan, aktivis literasi, penulis, sejarawan, apalagi yang belum saya sebut? Penikmat warung kopi. Penikmat warung kopi. Nah, saya dan Rudi diundang ke Kuburaya untuk menjadi juri Kuburaya Tourism Travelers Vlog Festival ya, 2020. Ya, tapi sebelum bicara itu, saya mau bincang-bincang tentang Ahmad Sofyan. Iya, Lahir di mana? Saya lahir di Jakarta. Wih, lahir di Jakarta. Kemudian merantau ke sini tahun? Nah, keluarga besar di Pontianak. Oh, keluarga besar di Pontianak. Tahun berapa ke sini? Sebenarnya dari kecil dari sini. Oh, dari sini. Oke, di mana tepatnya di sini? Di Kuburaya? Di Pontianak. Oh, di Pontianak. Iya, di Kampung Bangka, Kampung Banjar. Semuanya. Jadi ada keturunan Banjar ya? Hah? Banjar kan? Jauh tapi jauh. Oh, jauh ya. Kapan mulai senang membaca buku? Senang membaca udah lama masuk ya? Kapan? Mungkin dari kecil. Nah, mulai buku pertama ingat nggak apa? Kalau saya Tom Sawyer yang saya baca. Iya. Kalau saya nulis yang pertama itu saya ingat waktu SMP. SMP. Iya. Buku yang dibaca ingat nggak? Yang Kalau pertama. dibaca pertama kali udah lupa. Udah lupa. Iya. Harusnya ingat. Saya aja ingat Tom Sawyer. Iya. Oke. Karena beberapa buku yang paling saya ingat itu bukunya Iwan Simatupang. Iwan Simatupang. Oke. Ziarah. Ziarah. Oke. Itu ya senang ya. Iya. Nah, kemudian mulai menulis SMP. SMP. Iya. Dihonori apa hanya di sekolah? Nah, untuk pribadi aja. Oh, untuk pribadi. Iya. Kapan tulisan yang profesional dimulai dihonori? Dihonori itu 2002 nggak salah. 2002. Di mana? Di majalah kampus atau di koran lokal. Koran lokal. Koran lokal. Berapa honornya? Kalau pertama saya honor itu 3.500 tahun 82. 81. Nggak salah 15.000. 15.000? Iya, kalau nggak salah Iya. 15.000. Itu cerpen. Ya, cerpen ya. Kalau saya honor pertama saya traktir buat teman-teman ngebaso. Kalau kamu apa? Hah? 15.000 buat apa? Lupa. Lupa. Tapi sempat juga terakhir kawan-kawan itu kan. terakhir. Ngopi-ngopi. Oke. Iya. Nah, kemudian Ya. pada saat itu sudah mulai memutuskan terus menekuni literasi, dunia literasi. Iya. Tapi sebelumnya sebenarnya sebelum itu juga sudah. Sudah ya? Iya. Nggak jadi bukan negeri? Enggak. Enggak ya. Kenapa memilih profesi menulis atau menekuni dunia literasi? Apa mengasihkan, terus juga apa bisa memberi sesuatu kepada orang lain, berbagi. Nah, bicara berbagi, apa yang Sofyan lakukan? Ya misalnya dari beberapa tulisan saya, baik yang apa genre sastra ataupun berdasarkan riset, itu berbagi informasi. Yang Sofyan tekuni ini sebetulnya dunia menulisnya apa risetnya? Sebenarnya dua-duanya bergabung mas Gun. Bergabung. Ada beberapa juga kajian-kajian ringan, riset-risetnya itu, yang kemudian jadi buku. Oke, berarti percaya bahwa menulis itu bukan kerja melamun? Bukan. Berarti setiap hendak menulis harus melewati proses risetnya itu. Jadi penting gitu. Oh penting. Penting ya? Penting. Nah, berarti buat sahabat Golagung TV, menulis tanpa riset tidak akan Apa? Kalau dengan riset, bobotnya itu mungkin bisa dibilang lebih berat gitu. mana yang lebih asik? Riset metodenya, riset yang mana? Riset di perpustakaan, apakah riset terjun langsung ke lapangan? Dan sebenarnya dua-duanya simbiosis mutualisme mas Yong. Ya. Baik yang kita melakukan kuantitatif, Oke. juga yang kualitatifnya itu. Hmm. Bahkan misalkan sebelum kita riset langsung, misalkan riset kalau misalnya kita riset warung kopi, Ke lapangan ya? sebelum ke lapangan kita riset library riset itu itu sama-sama mengasihkan. Mengasihkan. Pernah nggak dalam riset lapangan, Iya. observasi tadi, menemukan pengalaman yang tidak bisa dilupakan? Oh banyak mas Yong. Banyak. Satu aja sebutkan. Misalkan waktu saya nulis tentang peninggalan sejarah di kota Pontianak. Nah, saya cari itu patok 0 km Pontianak. 0 km Pontianak. Iya. Ketemu. Di mana? Saya cari kemana-mana itu. Satu hari kemudian saya ketemu sama orang yang di dekat patok 0 km itu. Persis. Terus saya tanya, Pak, patok 0 km di mana Pak? Dia sebutkan lah, wah di sana bang. Nah, ternyata patok 0 itu tepat di Di kakinya. kaki dia, di samping dia itu. Dan dia tidak tahu.
Apa penandanya? Ada batu besar gitu, Ya. patok 0 km Pontianak. Di daerah mana? Ini kan di daerah mana juga? Itu kalau dari sini ada pas di seberang di Pasar Lintang Siantan. Oh, Lintang Siantan. Iya. Masih ada sekarang? Masih ada sekarang. Apakah itu dibuat semacam tugu? Kalau akhirnya beberapa tahun belakangan dibuatkan taman 0 km. Oh. Tapi patoknya sendiri itu masih ada. Asli? Asli. Dari itu berupa berdasarkan apa? Besi apakah kayu coran. coran? Batu cor. Itu berdasarkan tahun 1893 ketika akan dibangun jalan darat dari Pontianak, Mempawah, Bengkayang sampai ke Sambas. 1893. 1893. Apakah sudah jadi buku? Sudah. Di bawah. Dan itu jadi buku, cover buku saya. Ini? Iya. Oh, ini Pontianak 0 km ya? Iya, patok Pontianak 0 km. Oke, ini dia bukunya. Oke, dunia literasi yang ditekuni oleh Ahmad Sofyan menghantarkannya ke persoalan-persoalan dunia digital. Ada buku yang lain yang Sofyan tulis? Ada Mas Gom. Berapa buku sudah ditulis? Ada berapa? Belum lebih dari 10 sih Mas Gom. Ingat nggak judul-judulnya? Misalkan ini buku saya yang kedua. Ini Kedua? kumpulan cerita pendek. Oh, nulis cerita pendek juga? Iya. Ini judulnya dan aku yang lainnya. Oke. Yang pertama itu kumpulan puisi malah Mas Gom. Jadi saya pertama buku itu buku kumpulan puisi. Buku kumpulan puisi. Judulnya itu saya lupa. Terus apa lagi dari selain puisi? Ini cerpen, ini feature lah ya tentang feature. sejarah. Nah, apa salah lagi? satu yang menarik itu riset saya tentang fenomena warung kopi di kota Pontianak. Karena Pontianak dikenal sebagai kota warung kopi ya, Kota warung kopi. tidak pernah berhenti. Memang 24 jam itu. 24 jam. Apalagi Judul bukunya itu mencari ruang publik di warung kopi. mencari ruang publik di warung kopi. Menarik ini. Jadi warung kopi maksudnya dijadikan semacam apa? Civic center. Ya, ruang-ruang publiknya itu dan tempat masyarakat anak-anak muda itu bertemu, berkumpul dan Berkumpul. berekonomi kreatif. Interaksi di sana. Ya? Berinteraksi. Oke. Dan itu memang terjadi ya? Terjadi dan masif Mas. Masif. Iya. Jadi tidak satu kawasan apa terpencah? Jadi kalau berdasarkan dari riset saya yang pertama itu ada 274 warung kopi Iya. di 55 ruas jalan di kota Pontianak. Di 55 ruas jalan. Iya. Tiap malam ngopi terus. Tiap malam ngopi terus. Hasil produk kreatifnya apa? Yang Ya. sudah ada? Macam-macam. Macam-macam? Iya. Misalkan ada yang desain grafis, bahkan juga mungkin ide-ide tentang film-film, film pendek, vlog, Iya. itu berawal dari situ. Berawal dari situ. Iya. Itu yang pertama Mas Gong, 274. Kemudian setelahnya saya update lagi riset ada 384 warung kopi. Oh, naik ya? Naik. Dari 200-an tadi ya? Iya. Jadi asumsinya kalau kita minum kopi setiap hari dan berpindah dari warung kopi satu dan yang lainnya Iya. selama 1 tahun tidak absen, Ya, dapat maka kita tuh belum semuanya tuh Mas. total. Iya. Jadi siklus itu? siklusnya itu Oh, jadi Itu- sirkulasi kalau dari A sampai Z Iya. selama 1 tahun belum habis. belum habis. Belum habis. Setahun kan 365. 65 hari. Tadi berapa ada berapa? 384. Wih, masya Allah. Jadi belum yang tahun sekarang. Terus sekarang Iya. udah nambah lagi. Itu udah nambah lagi. Bener. Nah, itu Oke. itu dengan catatan dalam 1 tahun tidak absen. Iya, Jadi iya. setiap hari nggak ngopi Setiap hari. terus. Oke. Itu menariknya. Tadi dunia literasi bahkan ke kopi, kita pindah tempat ya. Siap. Kami akan kembali setelah di tempat yang lain. Ayo. Anda merasa gagal, merasa kalah, dan merasa kehidupan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Baca kumpulan puisi seperti Prajurit Kalah Perang karya Hilman Lembri yang diterbitkan oleh penerbit Epigraph. Jika Anda tertarik, hubungi nomor di bawah ini dan bisa klik marketplace kesayangan Anda. Sahabat Golagung TV, bertemu lagi dengan saya dan Ahmad Sofyan di Kuburaya, Kalimantan Barat. Tadi ngomong-ngomong literasi baca tulis, sekarang zaman sudah berkembang. Kata John L. Friedman itu world is flat, dunia itu rata. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka kita minggir. Begitu bukan? Iya. Ya, setuju ya? Dan tergilas nih. Tergilas ya. Jadi literasi digital sudah Sofyan tekuni juga sekarang. Iya. Kayak apa yang sekarang sedang dirancang? Saya kan diundang ke sini sebagai juri
tadi Kuburaya Vlog Festival itu. Kuburaya Tourism Traveler Vlog Festival. Iya. Itu yang sedang ditekuni sekarang. Iya, yang baru saja kemarin sukses kita laksanakan. Iya. Bagaimana bisa tercetus ide itu? Sebenarnya itu kan juga hasil diskusi dengan Bupati Kuburaya yang sangat inovatif. Bukan bupati biasa. Bukan Bupati biasa. Udah Mahendrawan ya. Udah Mahendrawan. Saya ingat tuh Tempo menulis tentang dia tahun 2013 nih. 2012. 2012. Oke. Jadi semangatnya Mas Gong, jadi kita mau menghubungkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kuburaya dan ide-ide kreatif, ide-ide segar yang ada dimiliki oleh kaum milenial. Jadi digabungkan ide-ide mereka untuk membuat vlog sama potensi-potensi wisata yang ada di Kuburaya. Lintas generasi ya. Lintas generasi. Kan Sofian sebenarnya sudah bukan anak zamannya lagi ya. Tapi bisa bukan milenialnya itu. Bukan milenialnya. Oke, itu juga diskusi di warung kopi. Beberapa iya. Kuburaya tahun berapa? 2009 ya? 2009. Kenapa baru 15 tahun sekarang masuk ke literasi digital? Ya sebenarnya ini salah satu milestone ya. Salah satu tapakan kegiatan itu. Kalau sebelum-sebelumnya sudah. Buat awal-awalnya sporadis. Belum di apa karena political will dari pemerintah belum ada waktu itu? Sebenarnya sudah ada, tapi kesempatan yang pasnya itu ada di sekarang ini. Ya. Oke, kemarin KR TV itu sukses ya? Sukses, alhamdulillah sukses. Kesuksesan itu dilihat dari banyaknya atau kualitasnya? Kalau dilihat bahwa ini baru pertama kali diadakan Kuburaya Tourism Travel Festival, terus dari jumlah pesertanya yang hampir mendekati 100, terus tingkat antusias kawan-kawan juga dari kualitas vlog yang masuk. Jadi ada beberapa faktornya itu. Ya. Sahabat Golagung TV, ini yang paling menarik. Jadi perkembangan sebuah wilayah itu juga melibatkan stakeholder ya. Nah, terutama milenial. Ini paling menarik. Kenapa ke literasi digital? Itu kenapa? Apa tidak percaya lagi kepada media-media luar ruang? Sebenarnya tetap percaya, tapi kemudian tingkat invasinya atau tingkat sebarannya ini, kalau dari yang media-media ya inovatif sekarang itu jauh lebih bisa menyentuh kawan-kawan di semua lapisan dan di semua tempat. Tapi efektif mana tadi ya di literasi baca tulis dan literasi digital untuk mempromosikan Kuburaya? Sama-sama efektif. Sama-sama efektif. Oke. Masing-masing punya ruangnya sendiri yang kemudian kita gabungkan itu. Apa rencana tahun depan dengan KR TV ini? Yang pertama tentu kita berharap KR TV yang kedua dan selanjutnya sampai yang berpuluh-puluh. Akan tiap tahun? Mudah-mudahan. Ya, agenda rutin ya? Agenda rutin. Itu dari vlog festivalnya. Nah, itu juga kita berharap nanti akan ada festival film pendek di Kuburaya. Mengarah ke mana? Ke fiksi drama atau tetap destinasi wisata sebagai latar belakang ceritanya? Tentunya nanti tema-tema akan kita sesuaikan di tahun-tahunnya itu. Jadi tidak juga mesti harus sudut pandangnya di sektor pariwisata, tapi bagaimana sih sektor pariwisata bisa menjadi leading sektornya. Kemungkinan bisa digabung ya antara drama dan pariwisata bisa, ya? sangat terbuka peluang. Bahkan juga nanti potensi-potensi humaniora, potensi-potensi pertanian, juga keindahan-keindahan alam. Oke, kita akan kembali setelah
Nah, sahabat Golagung TV, dari literasi digital kembali lagi ke literasi baca tulis. Nih, Ahmad Sofyan ini tiba-tiba bersama Pak Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan, membuat gerakan membacakan. Apa itu gerakan membacakan? Gerakan literasi membacakan. Gerakan literasi membacakan. Apa itu? Jadi gerakan literasi membacakan ini, anak-anak itu membacakan cerita-cerita pendek atau informasi-informasi singkat kepada seluruh lapisan masyarakat. Di mana? Di seluruh Kabupaten Kuburaya nantinya. Dan itu akan dilakukan di setiap Jumat sore. Tempatnya bebas? Bebas. Kenapa harus si anak? Biasanya kan orang dewasa yang membacakan cerita. Yang pertama tujuannya supaya si anak yang kemudian kita sebut sebagai literatur itu, itu memiliki rasa percaya diri. Untuk memupuk rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi semenjak awal. Jadi yang paling menarik, kita biasa mendengar pendongeng tanpa buku. Ada lagi istilah read aloud, membacakan buku secara keras. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang dewasa ya. Orang dewasa kepada anak-anak. Kepada anak sekarang dibalik. Manfaatnya apa? Ke depan ada? Ini investasi atau? Iya, investasi jangka panjang. Jadi gimana nanti membangun karakter anak-anak, sekarang anak-anak di Kabupaten Kuburaya. Nah, kapan diluncurkan itu? Kalau diluncurkan itu tanggal 30 Januari. Tanggal 30 Januari 2020 ya? Iya. Tapi sebelum peluncuran, kami sudah menyiapkan ini 1 tahun, 2 tahun belakangan. Try and error itu. Masyarakat tidak menolak, anak-anak datang bawa buku diceritakan. Nah, salah satu kekuatan penting dari gerakan literasi membacakan adalah semua elemen bergerak. Tadi anak-anak yang akan membacakan dan juga masyarakat terlibat secara aktif dari gerakan literasi ini. Oh, jadi ini sebetulnya sebuah program antara orang tua dan anak. Hanya anak diberi keleluasaan sebagai subjeknya ini tadi. Iya. Mereka menyebutnya literator. Jadi ada kasus misalnya yang menolak. Itulah nanti dari masyarakat kita himbau untuk menerima dengan sangat baik ketika anak-anak itu membacakan ke tempat mereka. Jadi masyarakat tidak boleh menolak. Bagaimana dengan sekolah di sini? Kan ada gerakan literasi sekolah. Apakah ini terintegrasi ke sana? Ya, terintegrasi, Mas. Jadi sebelum anak-anak siap untuk di hari Jumat sore itu turun ke masyarakat, di sekolah mereka disiapkan. Disiapkan. Jadi untuk bagaimana nih teknik membacakannya, bagaimana untuk menumpuk rasa percaya diri di sekolah itu. Di simulasinya. Jadi gerakan literasi sekolah itu intra kurikuler, kemudian dari situ pengabdiannya ke masyarakat. Ke masyarakat itu. Saya paham. Ini sama saja dengan KKN ya. Di mahasiswa. Saya rasa ini menarik. Dan tablik kalau bahasa itunya. Ya, jamaah tablik ya. Silakan sampaikan lagi tentang gerakan membacakan. Apa yang perlu dihimbau oleh masyarakat Kuburaya? Ya, yang penting anak-anak nanti bisa bersimulasi, melakukan contoh gerakan literasi membacakan. Nanti sekolah-sekolah bisa kemudian terintegrasi di ekstrakurikulernya, dan dari masyarakatnya ini benar-benar bisa terlibat dan menghargai ketika si anak itu turun ke masyarakat. Jadi ada tiga elemen besar nih, Mas. Si anak-anak, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah di sini sekolah, diwakili oleh sekolah ya? Tidak. Sekolah sendiri lagi. Fasilitator, pemerintah. Fasilitator. Nah, yang paling penting juga, Mas Gong, gerakan literasi ini sudah ada peraturan bupatinya. Jadi ada peraturan bupatinya, luar biasa ya. Dan saya rasa cuma di Kuburaya ya. Iya, itulah inovasinya. Inovasi ya. Dan dari inovasi bupati dan untuk sekolah sudah ada juknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Sekolah juga mengeluarkan juknis. Jadi dari bupatinya. Kurikulum lokal ini muatan lokal ya? Muatan lokal. Wajib lokal. Wajib lokal ya? Iya. Jadi dari bupati sudah ada Pergub nomor 3, dari Kepala Dinas sudah ada peraturan nomor 31, dan Mas Gong, ini yang paling penting lagi apa? Jadi ada surat edaran juga dari bupati kepada masyarakat, himbauan itu tadi untuk bagaimana masyarakat terlibat secara langsung, aktif, dan menerima si literator ketika akan membacakan cerita-cerita pendek atau informasi-informasi singkat. Sahabat Golagung TV, siapapun Anda, pejabat, kepala sekolah, masyarakat, silakan gerakan membacakan ini. Saya rasa menarik karena ini bagian dari pendidikan karakter bagi anak-anak kita. Dan kita ada salamnya, Mas Gong. Apa? Jadi nanti misalkan saya menyebutkan salam membacakan, jawabannya ada 3. Apa? Salam membacakan.
gemar membaca, percaya diri, menghargai orang lain. Coba kita mulai. Oke. Salam membacakan. Gemar membaca, percaya diri, menghargai orang lain. Itu salam membacakannya, Mas. Oke, dari Kubu Raya itu slogannya. Slogannya. Gerakan literasi membacakan dari Kubu Raya untuk Indonesia. Sahabat Golekung TV, terima kasih sudah menonton. Ya, kata dunia imajinasi dunia kita semua tentang literasi semua ada di sini. Sampai jumpa di kota lain dengan topik-topik yang menarik. Salam literasi. Nah, sahabat Golekung TV, dari literasi digital kembali lagi ke literasi baca tulis. Nih, Ahmad Sofyan ini tiba-tiba Ini tahun berapa? 2009. kenapa Bang Nyoba